Halo, selamat siang. Eh, di sini saya akan menjelaskan cara memasang screen pot atau lubang tangan ya. Lubang tangan untuk kawat nyamuk atau magnetic insect screen. Magnetic insect screen yang bahan kawatnya ini parabola aluminium ya. Ini screen potnya dan ini medianya ya, kawat nyamuk magnet aluminium. Ini magnet ya, ini kawat, bahan kawat aluminium. Alat-alat yang dibutuhkan untuk memasangnya adalah yaitu unitnya ya, screen potnya ini warna putih yang akan saya pasang. Ini medianya, kawat nyamuk magnet, dan alatnya obeng kembang yang standar saja, ukuran standar, cutter untuk memotong kawat, spidol untuk menandai, dan selotip kertas menandai. Biasanya untuk satu screen pot ini kelengkapannya adalah seperti ini ya. Ini untuk bagian belakang, ini untuk bagian depan. Ini model screen pot swing, buka swing ya. Berikut dapat baut 10 untuk pasang di sini ya. Ini bautnya di sini, dan bundel untuk kuncinya ya, bundel atau tassel ya. Ini dia seperti ini ya, ini bautnya. Nah, ini T-nya pengunci ya. Mana ini? Ini T-nya pengunci ya. Nah, ini untuk bundelnya ini sebagai untuk diputar. Jadi ini nanti dipasangkan di sini ya, putar. Baik, saya akan mulai. Bautnya saya singkirkan dulu ya. Yang pertama adalah kawat nyamuk magnet ini saat terpasang harus ditandai untuk bagian pengunci jendelanya ya, handle jendelanya ya. Saat terpasang di jendela ini dipaskan dengan handlenya ya. Ini dipaskan dengan handlenya. Ini sebagai mal untuk diukur ya. Biasanya setelah saya ukur, setelah pas dengan handlenya, saya tandai dengan selotip kertas ya. Dipotong menjadi 3 ya. Tandainya seperti ini, kanan kiri atas atau bawah ya. Kenapa saya tandai menggunakan selotip tapi bukan dengan spidol? Karena ini nanti pemasangannya, masang bautnya kawat nyamuk magnet ini dibalik. Ini sudah saya tandai ya. Nah, ini ibaratnya ini pas dengan handle jendelanya ya. Ini udah saya tandai. Nah, pada saat memasang bautnya, kawat nyamuknya kita balik. Jadi ini bagian magnetnya ya. Nah, ini pemasangan bautnya di baliknya ya. Nah, ini untuk bagian depan, ini kita pasang di bawahnya kawat nyamuk magnet ini ya, pas dengan tanda yang tadi saya berikan selotip kertas ya.
Oke, pas sekali. Bagian belakangnya kita pasang, namun harus diingat ini ada tanda untuk tesel atau bundelnya ya. Ini harus pas sesuai dengan posisinya ya, berada di pinggir ya, harus diperhatikan ininya ya, jangan kebalik. Nanti kalau kebalik tidak bisa ngunci. Jadi ini seperti ini. Kita pasang baut awalnya adalah ujung dengan ujung ya, harus dipaskan ya, dipaskan dulu ya, harus benar-benar pas, Jika sudah pas, kita pasang satu baut ya, satu baut. Baut kedua di ujungnya lagi, namun harus dipaskan kembali, jangan sampai tidak pas. Jika tidak pas, dia akan miring, tidak depan dengan belakang itu tidak akan menyatu ya, jadi bergeser. Ini sudah pas, tinggal pasang baut secara menyeluruh keliling. Ini tidak akan saya skip ya, jadi akan memakan waktu agak lama ya. Memasang bautnya ini sampai 10 piece keliling ya. Oh ya, untuk lubang tangan ini saya menggunakan produk Hose. Hose ini untuk kualitas sangat baik ya, sangat bagus. Untuk lubang tangan ini yang umumnya sering dijual itu adalah merek Hose dengan merek Onah. Yang saya gunakan adalah merek Hose. Ini semua sudah terpasang bautnya ya, sudah terpasang ya. Kita cek ya, kita balik posisi depannya. Oke, sudah ya, sudah. Nah, selanjutnya adalah memotong kawat yang ada di sini, jangan kawat yang ada di daunnya, jangan dipotong yang ada daun. Nanti harus diperhatikan ya, jangan sampai salah ya. Kawat yang ada di daun ini jangan dipotong, tapi yang di kawat nyamuk magnetnya yang harus dipotong, kawatnya bagian sini ya. Memotongnya menggunakan cutter. Saya sarankan cutter yang digunakan ini adalah tajam ya. Jika tidak tajam, dia akan melukai bagian-bagian pinggir kawatnya, jadi kurang bagus. Jika kurang tajam, lebih baik ganti mata cutternya atau bisa diamplas jika tidak ada mata cutter lagi. Cara memotong kawatnya harus hati-hati. Bisa dengan cara ini begini, namun harus dengan cara pelan-pelan ya. Jika terlalu kencang dan ditahan, bisa-bisa akan robek ke yang lain, pasti akan kelewat. Untuk cara yang aman, menggunakan bantuan dari obeng ini ya, dengan cara seperti ini. Ini cara yang aman, namun memakan waktu cukup lama. Ini harus ditahan menggunakan kaki aja. Nah, seperti itu ya, namun harus pas dengan bagian pinggirnya.
Oke, lanjut bawah. Harus hati-hati kena kaku nanti. Hati-hati bisa kena kaki. Oke, sudah terpotong. Nah, ada yang belum ya, ada yang belum sedikit. Oke, ya. Ini sisanya sudah terpotong ya, jadi berlubang. Namun harus kita pastikan ya, ini tidak tajam ya. Jika masih tajam pasti bisa melukai. Pada saat buka jendela akan melukai tangan. Cara untuk merapikannya, saya sarankan jangan merapikan dengan cutter, jangan dipotong-potong seperti ini, nanti bisa melukai screen portnya. Cukup dengan ini saja, seperti ini. Jika ada yang agak sulit, cukup dipukul-pukul seperti ini. Oke, sudah. Oke, aman. Tidak ada yang tajam. Bekas selotip kertasnya kita cabut. Tadi saya sediakan alat spidol sebenarnya untuk menandai, namun lebih bagusnya adalah menandai dengan selotip kertas ya. Dia tidak ada bekasnya. Kalau spidol khawatirnya itu akan membuat kawat menjadi kotor. Namun tetap ini saya sediakan. Lanjut, pemasangan berikutnya adalah dengan memasang pengunci atau tasselnya ya. Pasang penguncinya di sini. Tadi yang saya bilang untuk memasang belakangnya ini jangan sampai terbalik ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan, fungsinya adalah untuk mengunci tempatnya ini. Jika terbalik nanti dia tidak bisa mengunci. Cara memasangnya, untuk T-nya di bagian dalam. Untuk bundelnya di bagian luar. Namun ini seringkali agak keras ya, agak susah sekali ya. Harus dibantu, harus dipukul ya, atau dijepit. Jadi saran saya biar lebih mudah, ini kita potong ya, harus menggunakan gunting ya. Kita potong, bikin runcing ya, motongnya jangan terlalu banyak ya, sedikit saja biar lebih mudah pasangnya. Bikin runcing seperti ini ya. Nah, lagi bikin runcing. Nah, jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Jika terlalu banyak takutnya malah tidak nyampe, tidak kejepit di sini ya. Jadi kita pasang ya. Diingat ya, yang T di bagian dalam, bundelnya bagian luar. Nah, dia sedikit lebih mudah dibanding tadi. Kita tekan. Jika agak sedikit keras, dibantu pukul ya, dengan obeng ya. Obeng yang bagian ada karetnya ini ya. Jadi tidak akan melukai bundelnya. Jadi seperti ini ya, dibantu pukul saja. Oke, sudah cukup masuk ke dalam. Yang sering terjadi adalah jika ini tidak mau masuk ya,
tidak mau masuk. Biasanya tidak mau masuk atau masuk tapi saat ditarik dia keras. Ini sering terjadi ya, sering terjadi karena ini kunci karena dari bagian dalamnya itu dia terlalu jepit. Nah, jadi bagian dalam sini itu sisa-sisa plastiknya masih ada ya. Ini yang jadi bikin agak seret. Kita kerok sedikit saja ya. Dan sampai terlalu luka, jadi sisa-sisa plastiknya biar hilang. Pada saat dikembalikan seperti ini masih nyangkut, berarti bagian sininya kita bersihkan juga. Jika dua sisi sini dengan sini sudah dibersihkan namun masih nyangkut, berarti pasang bautnya agak terlalu kencang. Jika dia terlalu kencang, dia agak ngepres plastiknya, itu dia keluar, jadi bikin space-nya itu jadi menyempit. Bagian sini kita kendorkan sedikit. Oke, agak mendingan, namun tetap masih nyangkut ya. Ya, agak seret sedikit ya, tidak begitu lancar. Solusi satu-satunya ini kita kendurkan lagi, hampir mau terlepas, kita kendurkan dulu. Saat pasang kita tekan sedikit ke arah sini ya, ke arah keluar. Nah ya, ke arah keluar sedikit, lalu ditekan sambil dikencangkan bautnya. Seperti itu. Masih ada sisa kawat keluar sedikit, dirapihkan dengan obeng. Jika agak sulit, sedikit dipukul-pukul agar kawatnya masuk ke dalam. Oke, tapi kita tes lebih baik. Oke. Nah, kalau kata Dora bilang berhasil. Sudah jadi, sudah terpasang. Buka jendela, tutup lagi, tutup screen potnya. Itu dia tutorial cara pemasangan screen pot atau lubang tangan model swing. Next, berikutnya saya akan menjelaskan cara pemasangan screen pot atau lubang tangan yang tipe sliding ya. Ini sliding ya. Next, berikutnya akan saya jelaskan. Oke, sekian tutorial ini. Mohon dibantu untuk di subscribe ya,
agar nanti kedepannya saya bisa menjelaskan cara-cara memperbaiki seperti wooden blind, roller blind, cara pemasangannya, cara pemasangan kawat nyamuk ke kusen, nanti akan saya berikan tutorialnya. Baik, sekian cara penjelasan pemasangan ini. Bagus.